Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral, di mana hari ini saya mau berbagi firman Tuhan yang saya ambilkan dari Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya berikan tema, jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah Anda. Nah, saudara, untuk menjalani rencana Tuhan dalam kehidupan seseorang itu tidaklah mudah. Musa adalah satu-satunya pemimpin sejati yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Dia yang terbesar sepanjang sejarah. Musa ditugaskan oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi sayang, Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Dan Musa mati, kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Siapa itu Yosua? Yosua adalah asisten dari Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa, demikian juga yang dilakukan oleh Yosua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas ini berat. Sebab itu, apa yang dilakukan oleh Yosua perlu kita pelajari atau perlu kita contoh bersama-sama. Nah, saudara, ketika Musa itu mati, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk melanjutkan dari tugas ini. Nah, mari saya akan membacakan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melaksanakan rencana Tuhan atau kita ada di dalam rencana Tuhan, pastikan bahwa kita mendapatkan mandat dari Tuhan. Kita mendapatkan firman Allah untuk melaksanakan. Sebab ini yang menjadi pegangan bagi kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, yang berikutnya, apa yang terjadi? Tuhan berjanji akan menyertai Yosua. Bukan hanya perintah yang diberikan oleh Tuhan, tetapi sekaligus Tuhan juga berjanji akan menyertai Yosua. Kalau Bapak Ibu membaca Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, maka kita mendapati bagaimana janji Tuhan akan menyertai Yosua. Saya bacakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini adalah janji penyertaan Tuhan terhadap Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Tetapi karena perjalanan ini perjalanan yang sukar, membawa umat Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan berpesan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, Tuhan itu menegaskan syarat penyertaan, sebab ini tugas berat. Tuhan itu sudah berfirman atau memberi perintah kepada Yosua. Tuhan memberikan janji penyertaan kepada Yosua. Namun yang ketiga, Tuhan juga memberikan syarat-syaratnya.
supaya penyertaan daripada Tuhan itu nyata terhadap dirinya. Kalau saudara membaca Yosua pasal 1 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, syarat-syarat daripada penyertaan Tuhan ini penting untuk kita laksanakan dengan baik. Yaitu apa? Kuatkan dan teguhkan hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan lupa memperkatakan kitab Musa pada waktu itu. Renungkan siang dan malam. Jangan kecut dan tawar hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kehidupan kita. Jika kita masuk di dalam rencana Tuhan, bisa saja tugas itu berat. Namun jangan takut, jangan biarkan ketakutan itu menghentikan langkah Anda. Sebab Tuhan akan menyertai Anda. Tuhan akan menuntun Anda sampai kepada tujuannya Tuhan. Jadi kalau kita masuk di dalam rencananya, kuatkan dan teguhkan hati kita. Tuhan menyertai kita dan kita lakukan dengan benar dalam ketepatan semua syarat-syarat yang diminta oleh Tuhan. Kita akan berhasil dan beruntung dalam situasi apapun juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau memberikan rencanamu kepada kami. Itu sebabnya ketika kami masuk di dalam rencanamu, kuatkan dan teguhkan hati kami, sertai kami, tibakan kami kepada tujuanmu Tuhan, sehingga keberhasilan dan keberuntungan menyertai di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.